Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu, monggo kita lihat ayat 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalam. Surat Al-Baqarah ayat 257. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah, yang pertama Allah sampaikan Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah wali orang yang beriman. Jadi kalau kita membahas konsep wali itu maknanya banyak. Ada wali itu maknanya penolong. Wali itu tunggal jamaknya aulia. Nah, wali itu maknanya bisa penolong. Wali itu bisa maknanya kekasih. Wali itu bisa maknanya pemimpin. Wali itu bisa maknanya apa tadi itu kawan atau teman setia, itu bisa. Nah, dari berbagai macam jenis tadi, penguasa bisa, dan lain sebagainya. Sehingga ketika zaman 2017 membahas Al-Maidah ayat 5, kan kita mesti harus membahas dari perspektif ilmu. Dari perspektif ilmu, karena waktu itu orang sudah sebagian itu terlalu mendewakan pembahasan politik, sehingga kadang menjadi bias ketika memahami sesuatu. Kan di situ ada ayat la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Suatu saat pernah ada yang mengatakan begini. Nah, ini yang kita harus seperti itu, kalau bahasa itu di sini. Quran yang ada itu sudah disabotase. Terjemahnya wali itu mestinya pemimpin, jadi teman setia. Itu. Nah, karena waktu itu ada yang menyampaikan, ada yang menanyakan, terus kemudian kebetulan saya bawa Quran yang ada terjemahnya. Karena kalau ngaji saya bawa, itu sudah lunyet karena cetakan tahun 2011 atau 12. Nah, terus Quran itu saya buka, lalu saya perlihatkan, menurut dengan ini Quran cetakan tahun berapa? 2011 atau 12. Ini Quran dengan munculnya kasus Ahok waktu itu duluan cetakan Quran. Tadi jenengan mengatakan bahwa katanya Quran itu sudah dimanipulasi. Nah, kalimat ini bahaya. Berarti Anda menuduh seseorang atau kelompok orang atau percetakan atau siapa mengubah terjemah Quran tidak sesuai dengan aslinya. Karena sudah menerjemahkan begini, wahai orang yang beriman, janganlah kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Loh, ini berarti sudah pelanggaran. Masalahnya di Quran yang
kalimatnya artinya nastia. Berarti ucapan jenengan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ada tuduhan telah terjadi manipulasi terjemahan. Tidak boleh. Nah, itu pentingnya mengetahui bahwa makna wali itu banyak. Makna wali itu banyak, bukan sekedar wali itu pemimpin, bisa maknanya bisa pemimpin, bisa teman setia, bisa pelindung, ya, macam-macam. Sehingga kita tidak boleh juga untuk menjas sesuatu sebelum kita betul-betul memahami dengan baik. Loh, masalah fikihnya kemudian kita mengikuti ulama yang mengatakan haram memilih pemimpin orang yang Yahudi Nasrani, itu pilihan terhadap sebuah mazhab fikih, aturan fikih. Jadi itu satu hal. Tapi satu hal yang lain di mana ada orang yang mengatakan ini telah dimanipulasi, itu kedua, itu tidak boleh. Meskipun kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh politisi pada masa. Di bab ini mana wali ada varian. Yang kedua, jadi wali itu kalau boleh kita bagi itu ada wali umum, wali spesifik. Oke. Kalau kita katakan begini, anda itu wali ini Gusti Allah. Itu benar kalau menggunakan ayat ini, Pak. Jadi nek ono gawe kuburan mbak ini ditulis wali ini Gusti Allah. Selamat datang di makam waliullah. Nah, tapi yang dimaksud adalah seperti yang disebut di ayat 257 ini. Lah kan salah ini kok. Kata ayat ini Allahu waliyul ladzina amanu. Allah kuwi waline wong sing beriman. Kadang menurut salah. Cuma konotasinya jadi penipuan. Mula wali waktu ini wali. Bapak sapa? Oh, bapak wali. Wali ini sapa? Wali kuwi wali ini Gusti Allah. Hebat. Ternyata yang dipakai ayat ini sah-sah saja Bapak Ibu. Tapi kalau di Indonesia makna ini akan makna manipulatif. Karena manipulatif ya jangan dipakai. Tapi kan sah-sah saja menggunakan kalimat itu. Jadi Allahu waliyul ladzina amanu. Terus kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat beberapa jenis kalimat yang disampaikan oleh Allah berkaitan dengan wali itu di Quran terdapat 86 kali. Jadi dengan kalimat wali atau awliya, wali. Jadi jumlahnya ada 86 kali. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan wali ini ada yang wali kedua, yang kita umum sebut dengan wali. Itu yang ada di juz 11. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Nah, ini wali yang dalam artian sesungguhnya yang dipakai di bahasa Indonesia. Umpamanya kita menyebut wali songo, kita menyebut wali tuk, kita menyebut wali abdal, kita menyebut wali-wali yang lain lah dengan berbagai macam nama wali. Kami itu teori tasawuf Bapak Ibu. Jadi teori tasawuf itu menggambarkan bahwa wali itu ada model-modelnya, ada namanya sendiri.
terhubung. Tapi bukan dalam konteks negatif loh. Kan dalam bahasanya itu ulama-ulama sufi itu mengatakan layakul wali illallah. Tidak tahu wali kecuali wali. Itu kan coba bahasanya wali itu kan organisasi terselubung. Cuma terselubung ini kan konotasinya negatif. Saat ini umpamanya Indonesia itu kan punya BIN ya, Badan Intelijen Nasional. Itu anggotanya kan tidak tahu sesama anggota kecuali wali. Nek wong BIN ngerti. Bukae kok ketoke wonge dodolan kembang kuwi cak BIN kuwi. Tahu. Karena mereka pasti punya datanya atau punya tanda-tanda khusus yang kita tidak tahu. Yo sesederhana itu. Sesederhana itu. Cuma ini bentuknya kan sesama wali Gusti Allah. Sesama wali Gusti Allah. Lah nek niki Bapak Ibu kula jenengan ra iso ngaku. Nek sing wau iso ngaku. Nek niki kan lha piye lha kok kudune sing niku. Ada kitab Bapak Ibu dikarang oleh Imam Abu Nu'aim. Jadi Abu Nu'aim itu ngarang kitab namanya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu membahas tentang wali-wali yang kita sebut namanya. Nah, wali-wali tadi kan dia tidak menyebut dirinya wali. Aku ke wali, betul. Tapi konco-koncone ulang-ulang alim menyebutnya wali, baru itu bisa. Makanya kalau dengan saat ini, bahwa menawa ono sing ngaku wali tapi yang kedua ya, bukan yang wali pertama ya. Yang wali pertama kabeh mungkin wali. Sing wali kedua, kok ono ngaku aku wali Gusti Allah, aku di kawah ngeten iki, aku duwe iki dan sebagainya, jenengan patut curiga. Jangan-jangan itu patut curiga. Nuduh jangan tapi curiga. Ojo-ojo ini motivasinya masalah duniawi. Harus saja. Karena konsep yang disampaikan oleh ulama-ulama tasawuf itu, karena konsep wali itu ada di pembahasan tasawuf. Kalau pembahasan ini tidak ada. Wali ini wali sendiri, wali-wali nama. Sehingga tidak ketemu Pak. Kalau teman saya ya ini cerita saja. Saya itu dulu membaca majalah namanya Sapi. Pernah dengar ya Sapi? Majalah ekstrim itu. Ya tahun 2000-an. Waktu itu saya di Sumatera. Di masjid itu perpustakaannya saya ngedot ngomong ini ngomong Sapi. Terus kemudian ada tulisan-tulisan dari teman-teman yang secara akidah memang tidak sama dengan yang kita ini, itu membahas tentang wali. Nah pada saat itu ada pembahasan tentang wong nekke. Jadi dia itu membahas tentang wong nabiyin sing nekke Gusti Allah. Waktu itu kan belum meninggal. Nah, mereka mengatakan, apa itu wali setan. Nah, di tulisan-tulisannya yang ada di satu itu, salah satunya membahas wali. Ini kan beda konsep, Bapak. Di sini orang menggunakan pendekatan ilmu tersebut yang ada konsep kewalian dengan berbagai macam indikator yang ada menurut ilmu itu. Yang satu menggunakan pendekatan ilmu fikih. Ya tidak sebetulnya aku. Sebetulnya aku. Nah, terus menang saya sendiri, betul-betul cuma ilmu yang lebih tinggi, yang hitung-hitungannya corok, mau fikih, nah itu fikih sama tasawuf yang lebih tinggi fikih. Itu corong fikih, tapi nek corong tasawuf ya udah, ini ya. Yang paling dulu ya itu tasawuf Islam lah, tapi yang jelas ini kan saya tidak bisa
konsep wali itu yang supaya kita itu lebih ngeh dan tidak gampang terkecoh oleh pengakuan-pengakuan orang yang mengatakan di wali. Ya, memang kita itu ya susah untuk identifikasi iki wong wali apa edan apa majnun lah ya ngono to. Iya lah aja nyetake. Jadi konsepnya itu harus ditegaskan masalah. Oke, kembali ke ayatnya. Allah waliyul ladzina amanu. Allah waline wong sing padha beriman. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Allah kegelapan minal dzulumat, terus kemudian kepada cahaya atau petunjuk. Jadi Allahu waliyul ladzina amanu, Allah waliyine wong sing beriman, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman sehingga mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Terus Bapak Ibu, manusia itu hanya ada dua sisi gelapnya dan sisi cahaya. Jadi kalau orang dalam sisi gelapnya berarti sedang berada dalam bahasa Quran ya fujur. Fa'alhamaha fujuraha. Allah mengilhamkan dalam jiwa manusia itu potensi fujur atau potensi berbuat jahat atau kegelapan lah bahasanya. Jadi ada bahasa kegelapan yang namanya zulmat. Bahkan ada 3 kegelapan kan. Ada istilah 3 kegelapan. Kayak Nabi Yunus itu kan istilah 3 kegelapan. Kegelapan laut, terus kemudian kegelapan dalamnya ikan, dan kegelapan dalam kondisi takut kebakaran. Itu kegelapan di atas kegelapan. Ada ayat fi dzulumatin salah dalam 3 kegelapan. Tapi itu kegelapan yang konotasinya bukan jelek seperti itu. Kayak janin itu berada dalam kegelapan. Nah, jadi intinya dibilang orang-orang mukmin itu dilepaskan dari kegelapan kemaksiatan, kegelapan kebodohan, kegelapan kejumudan, kegelapan kemusyrikan dan seterusnya, dikeluarkan dari itu semua menuju cahaya yang disebut dengan cahaya Islam, hidayah untuk membawa kebaikan. Itu orang mukmin selalu seperti itu. Jadi minal dzulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang kafir wali-walinya, jadi pelindung-pelindungnya, kekasih-kekasihnya, pemimpin-pemimpinnya, teman-teman setia mereka, orang kafir itu pelindungnya adalah taghut. Taghut itu makna aslinya setan. Taghut itu makna dasarnya sesatan. Itu taghut. Oleh karena itu orang kafir itu mereka mendewakan para setan, menganggap bahwa setan itu sebagai pelindung mereka. Nah, sifat seperti inilah yang mestinya kita tahu. Jangan sampai kita sebagai mukmin malah melu-melu nggak setan sebagai pelindung. Makanya kita harus hati-hati. Ada sisi-sisi yang kita di masyarakat Jawa itu masih upaya perbaikan harus dilakukan. Jadi keyakinan yang
membawa seseorang ini menjadi setan, jadi pelindung itu ya sebisa mungkin dijauhkan. Makanya Bapak Ibu, kita itu kan tidak boleh anti tradisi, tapi tidak boleh over permisif terhadap tradisi. Kita harus punya keinginan untuk mengislamkan tradisi. Jadi di Indonesia itu kan masih ada ini. Kalau Wali Songo konsepnya kan ono tradisi, terus diislamkan. Itu konsepnya Wali Songo. Nah, ada konsep di luar pihak Wali Songo mencampur adukan tradisi dengan Islam. Ini beda loh. Itu nih. Ini yang disebut mungkin kita sebut sinkretisme. Kalau ini Islamisasi, itu bahaya gitu. Lah, wong itu kadang kan tidak peduli dengan itu sehingga dianggap oke. Contoh, begitu. Kita ini kan tradisi ini ngomong mati, Bapak Ibu. Tradisi ini ngomong jenis sedekah kematian. Dan terus kemudian ngomong jenis gunake yang di hari-hari tertentu. Ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100, ada mendak induk, mentek, dan seterusnya. Kalau ya, nah Bapak Ibu, ini kan harus dipertegas dan diperjelas. Wali Songo sudah mengingatkan kepada kita, caranya. Sampai detik ini Bapak Ibu, di Ungaran, di wilayah kita ini, masih ada yang berkeyakinan nek ana wong mati kok ora dislameti mbok 7 dina mbok 40 awale niku gentayangan. Nah, hal-hal seperti ini kan harus diingatkan. Karena kita pelaku 3 dina, kita pelaku tahlil, kita pelaku 7 dina. Kalau ada keyakinan seperti itu kan nggak usah. Nah, kan itu dipilih Mbah, mau termasuk tidak. Dan terus Allah yang mengusung itu nalikane dipun cabut itu langsung dicekeli malaikat maut. Sahabat dan ini itu disowan ke marang Gusti Allah. Kok nek wong kafir langite ra dibuka, berarti wonge yo langsung diuncalke ngene siji. Dadi boten bentayangan ning dhuwur omah. Terus nek wong mukmin disowan ke marang Gusti Allah, disambut karo malaikat ning langit, terus dokoke ning ngene illiyin. Nah, dadi boten ana putusane jenengan mek sedekah, mek bacaan, mek selamatan, mek boten kalih urusane Allah. Nah, berarti kalau gunanya Mas, kita tidak bicara tidak ada gunanya. Bicara tadi yang Allah ada di atas rumah. Dan terus masalah itu, nah, nek masalah saat ini jenengan sedekah atau sampah bacaan jenenge monggo. Itu ada dalilnya. Dalilnya apa? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kula itu kaget ibune kula mati mendadak. Wektune pun boten sempat wasiat. Nah, berarti ibune boten wasiat, wasiat kalau boten wasiat. Bolehkah ya Rasulullah saya sedekah atas nama ibunda saya? Dijawab sama Rasulullah, silakan. Oh, berarti apa tadi deh sedekah kae ora kanggo mbae ben lek lunga sangka apa alam-alam mboten, tapi supaya mbae untuk pahala sing akeh barokah amal jenengan. Tapi mergo